صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجب وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana terus-menerus memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat tercinta kita di Masjid Jami'at Taqwa Komplek Pertamina Pondok Ranji. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Isya berjamaah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada kajian rutinan kita pada malam hari ini, di malam Senin, yang alhamdulillah sudah dilanjutkan terus-menerus dengan lancar kegiatan ini, dan nanti insya Allah kita akan membahas tasawuf dasar yang akan diisi oleh Ustadz Yusron. Gimana kabar Ustadz? Baik? Alhamdulillah, senang dengarnya kalau misalnya sehat walafiat. Karena nanti yang ilmu beliau sampaikan insya Allah baik buat kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari saya tak panjang kalam, kita langsungkan saja
pemaparan materi dari Ustadz Yusron. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ta'limana hadza ta'liman nafi'an mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian jamaah Masjid Jami At-Taqwa yang saya hormati dan saya cintai. Ada sebuah ungkapan dari ulama yang ungkapan ini bisa kita jadikan renungan kita. Karena dalam ungkapan ini kita akan flashback kembali apa-apa yang sudah menjadi prinsip dalam diri kita, yang bisa jadi prinsip itu benar, bisa jadi prinsip itu salah. Kenapa kita namakan prinsip kita itu bisa jadi bisa salah? Karena akal kita itu membenarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Sementara nafsu yang ada di dalam diri kita itu selalu mendesak agar akal menerimanya. Saya ulangi, akal itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dan berikan kepada kita ala fitratin, sesuai dengan fitrahnya, menerima berbagai macam kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi nafsu yang ada di dalam diri kita selama kita masih hidup itu selalu mendesak akal agar akal membenarkan nafsu. Ini keren ini. Kenapa demikian? Karena dalam keseharian kita, dalam ibadah kita, dalam muamalah kita, antara dua hal ini selalu berperan. Peranan akal selalu menerima, sami'na wa ata'na. Tapi peranan nafsu, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mendesak agar kita berperilaku mengikuti dia. Dalam pandangan, dalam mengambil kesimpulan, dalam rasa yang ada dalam diri kita, nafsu perannya amat sangat luar biasa
bahkan seringkali dia mengalahkan akal cara kita berpikir. Dalam berbagai macam sektor kehidupan yang kita alami. Oleh karena itu, di dalam kitab Wasiyatul Mustafa yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau menukil wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Apa wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Salah satu wasiatnya adalah, ya Ali, Nabi langsung menyampaikannya kepada Ali. Tasaddaq, kata Rasul. Tasaddaq bisadaqatin ahsana ma indaka. Wa innama tasaddaq ba'da mautika. Wa innama tasaddaq bisadaqatin fi yadika khairun min ayyatasaddaqu ba'da mautika. Ini kita korelasikan dengan tadi antara akal sama nafsu. Fa inna sadaqataka fi hayatika lukmatan khairun min sadaqati mi'ati misqalin min haram. Sesungguhnya sedekahmu satu suapan lukmah khairun, lebih baik, min sedekatin daripada sedekahmu mi'ata misqalin 100 dinar ba'da mautika, tapi itu dilakukan setelah engkau mati. Tentunya yang melakukan adalah keluarga keturunan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa sering sekali kita berkeinginan untuk membekali diri kita guna sebagai tabungan kita di akhirat. Bahkan yang lebih dekatnya lagi adalah di alam kubur. Karena sedekah yang bisa dinikmatin oleh pelakunya tidak menunggu hari kiamat, tidak menunggu nanti yaumul hisab, tapi langsung bisa dinikmati oleh pelakunya adalah sedekah. Sedekah langsung bisa mengkanter berbagai macam permasalahan yang kita hadapi di alam kubur. Dan ini sesuai dengan akal kita. Tapi nafsu kita berkata beda, Pak. Ntar aja. Kalau ada lebih. Ntar aja. Niat mah ada, cuman kebutuhan yang lain masih banyak. Nafsu begitu mengalahkan akal, sehingga akal membenarkan apa yang diinginkan oleh nafsu. Sehingga kita menunda sesuatu hal yang memang seharusnya kita segerakan. Akhirnya kita menunda karena tidak akan mungkin manusia itu merasa puas dengan karunia Allah meskipun Allah berikan 2 gunung emas kepada dia di dunia. Enggak akan ada puasnya.
Maka kita harus mengelola ini dengan akal, dengan wahyu. Karena kalau akal yang sudah sesuai dengan wahyu kita benturkan dengan hawa nafsu, kalah akal kita, kalah wahyu, kalah hadis Nabi, kalah. Kalau kita mau fair secara pribadi, berapa banyak kita menunda-nunda. Kita rajin sekali datang ke masjid. Tapi apakah setiap kali kita datang ke masjid itu udah ditungguin sama kotak amal di depan? Banyakan nyelonongnya apa banyakan mampirnya kita? Nggak usah dijawab. Ini dorongan nafsu. Yang penting sholat. Sedekah mah bisa kapan-kapan aja. Nafsu membenturkan. Kayaknya benar. Ini kita beragama bukan pakai rasa, tapi pakai ilmu. Maka kita angkat lagi. Bagaimana ulama kita dulu berkata, ya'til insanu bila syai' wa yaktasibu kulla syai' wa yatruku kulla syai' wa yuhasabu ala kulli syai'. Ada 4 hal. Pertama, al-insanu ya'ti bila syai'. Manusia itu datang ke alam dunia ini kagak bawa apa-apa. Dan akal membenarkan itu. Dan kita juga sadar betul bahwa kita datang ke dunia ini bila syai'in, enggak punya apa-apa. Wa yaktasibu kulla syai'. Setelah kita memanfaatkan akal kita, penglihatan kita, kekuatan fisik kita, kebutuhan-kebutuhan kita, barulah kita mencari segala sesuatu untuk kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan, apa mau jadi karyawan, menjadi pedagang, mau jadi jasa, mau jadi ini, mau jadi itu, yang penting kebutuhan tertutup. Mau dari pagi pulang malam, malam berangkat lagi, pulang pagi, enggak lama istirahat udah berangkat lagi. Luar biasa. Kesungguhan kita untuk mencari sesuatu sangat amat luar biasa. Tapi yang ketiga, wa yatruku kulla syai'. Apa yang dia cari, apa yang dia upayakan puluhan tahun lamanya, kalau dia tidak mengikuti cara akal yang informasinya itu telah diterima oleh akalnya sebagai fitrah yang membenarkan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka dia tidak akan merasa cukup sampai kapanpun juga, sampai alhaakumut takasur, sampai upayanya itu, usahanya itu membinasakan dia. Maka dalam surat Al-Lail Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Bukan yusran, yusra. Fa'amma man a'ta, maka barang siapa saja, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, a'ta,
yang dia telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemberian-pemberian untuk dunianya, untuk ibadahnya. Wattaqa, dan dia mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, wasaddaqa bil husna, dan anugerah duniawinya itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dia tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan bahwa yang dia sedekahkan jauh lebih baik dan benar Allah akan memberikan gantinya berlipat-lipat ganda. Benar hatinya meyakini ini yang akan menyelamatkan dia di akhirat kelak. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka fa sababiyahnya, maka fa yang menjadi jawaban daripada keyakinannya itu adalah nuyassiruhu lil yusra, kami akan gampangkan urusan-urusannya. Ini akal menerima. Akal menerima. Karena tidak semua orang punya keyakinan yang kuat bahwa Allah sudah menyediakan balasan yang terbaik bagi orang-orang yang shaddaqa bil husna, meyakini kebaikan yang jauh lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Enggak semua orang punya keyakinan itu. Kalau orang semuanya punya keyakinan itu, Masya Allah, makmur, Pak. Negara jadi makmur, Masjid At-Taqwa jadi makmur. Enggak kekurangan lagi. Masjid At-Taqwa, ini internal aja nih, turu-turu kita ngomongnya. Kalau Jumatan jamaah di Masjid At-Taqwa ada berapa? Ada nggak 1000 kira-kira? Dari lantai bawah, atas, kiri, kanan, minimal adalah kurang dari 1000. Mereka yang datang ke masjid untuk sholat Jumat doang, apakah dia ada niat untuk sedekah? Belum tentu semuanya. Padahal hari Jumat adalah hari yang paling terbaik kata Nabi untuk sedekah. Sedekah di hari Jumat sama pahalanya seperti orang sedekah di bulan suci Ramadan. Tapi apa faktanya? Satu minggu setiap Jumat kalau dihitung sekarang ini nggak sampai 3,5 juta. Nggak sampai 3,5 juta. Padahal jamaahnya lebih daripada 1000, ya minimal 1000, atas, bawah, kiri, kanan. Artinya orang ketika dia menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ruku dan sujud saja. Karena ayat Al-Quran mengisyaratkan abis amanu wa amilus salihat. Setelah engkau tampakkan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu haruslah kita barengi dengan amal soleh. Dan amal soleh yang paling dianjurkan, yang sangat amat membawa keimanan adalah wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Berjuanglah engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah nyatakan bi amwalihim, yang paling afdol itu dengan harta. Nabi sampai Nabi Musa alaihissalam itu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ini orangnya luar biasa. Nah, Rasul yang sangat amat luar biasa karena dia mendapatkan gelar Kalimullah. Nabi Rasul yang sering diajak dan berdialog dengan Allah. Ya. Sampai ada suatu kisah seorang pasangan suami istri yang hidupnya miskin.
Karena dia hidupnya miskin, udah sekian lama berkeluarga. Ini di zaman Nabi Musa. Istrinya cerita sama suaminya, wahai bang, Nabi Musa kan bisa berdialog langsung dengan Allah. Bagaimana kalau besok kita ke rumahnya, kita cerita bahwa hidup kita ini udah lama susah. Agar Nabi Musa langsung minta sama Allah, agar Allah memberikan kekayaan kepada kita. Oh, pinter juga nih bini. Ayo, yuk. Berangkatlah besok paginya ini suami istri ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Cerita sama Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, wahai kalimullah, saya mau curhat. Apa? Saya ini berumah tangga udah lama, tapi saya masih hidup susah. Mohonlah kepada Tuhanmu ya Musa, agar kami berdua diberikan kekayaan. Baik. Nabi Musa sebagai kalimullah julukannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ini pasangan suami istri diberikan kekayaan duniawi. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, orang itu aku berikan kekayaan setahun saja. Setelah setahun, dia akan kembali di bawah garis kemiskinan. Tapi Nabi Musa enggak menyampaikan itu kepada pasangan suami istri ini. Setelah pulang dari rumah Nabi Musa dan dia baru beberapa hari, Allah anugerahkan kekayaan yang sangat amat luar biasa. Apa aja yang dia pegang, banyak orang yang minta jasa, menjadikan dia menjadi kaya raya. Sababnya pasti ada, bukannya Allah turunin emas dari atas langit. Sabab pasti ada. Kaya rayalah dia. Tapi dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada sepasang suami istri ini, Masya Allah, dia gunakan hartanya itu untuk membantu, menyenangkan hati orang-orang miskin. Menyenangkan hati orang-orang yang membutuhkan. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang belum punya rumah, dia bangunkan rumah buat dia. Berjalan dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, Masya Allah, ini pasangan suami istri luar biasa. Sampai lewat setahun. Nabi Musa ingat dulu Allah menyatakan bahwa kekayaan ini enggak lebih dari setahun. Tapi udah setahun lewat, ini orang masih dalam keadaan berlimpah kekayaan. Bertanya lagi Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabb, dulu engkau berkata bahwasanya engkau hanya memberikan kesempatan kekayaan kepada suami istri itu hanya setahun, tapi udah setahun lewat, dia masih nyaman-nyaman aja. Dia masih kaya, dia masih akur, dia masih luar biasa. Apa kata Allah? Dia aku jadikan kaya. Lalu dia menjadikan tangannya menggantikan tanganku. Ini jangan kita artikan Allah punya tangan. Ini kan lagi rame di media sosial masalah al-ayah al-mutasyabih. Yang dimaksudkan tangan Allah adalah yang seharusnya Allah memberikan udah terwakili oleh orang tadi. Karena dia telah memanfaatkan kekayaan dariku untuk membahagiakan sesama, aku ridho dan aku perpanjang kekayaan buat dia karena dia menjadi kepanjangan tanganku membahagiakan orang-orang miskin.
takdir itu menurut pemahaman kita enggak bisa dirubah. Itu kan kita. Bagi Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Kalau Allah merubah, ya kehendak Allah. Kalau Allah menetapkan sesuatu dengan ketetapannya, ya terjadilah. Tapi kalau Allah merubah, ya bisa saja. Makanya ulama membagi ada qada yang mubram, ada qada yang mu'allaq. Ada qada, ketentuan yang paten enggak bisa dirubah, dan ada qada yang sifatnya tergantung usaha, doa, dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita begini nih, ya. Kita begini, orientasi kita apa? Agar kita ini mendapatkan ridho Allah, mendapatkan siraman ilmu agama yang nantinya akan masuk syurga. Kan orientasi kita kayak begitu. Sekarang kalau ditanya, enakan di syurga apa di dunia? Enakan akhirat apa enakan dunia? Enakan akhirat apa enakan dunia? Kan kalau dalam surah Ad-Duha Allah nyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sekarang pertanyaannya, enakan akhirat apa enakan dunia? Akhirat ya. Enakan surga apa enakan dunia? Nah, yang lebih jelasnya aja dah, enakan surga apa enakan dunia? Orang pasti bilang enakan surga. Betul. Secara dalil betul. Tapi secara akal, surga itu efek. Surga itu efek. Efek dari mana? Efek dari dunia kita. Kita masih bisa mengupayakan akhirat yang baik dengan hidup di dunia. Kalau nanti mah udah nggak bisa. Meskipun ada kajian fikih bahwasanya ketetapan Allah itu meskipun udah di akhirat, udah hari kiamat, masih bisa. Rahman dan Rahim Allah itu masih berlaku. Masih berlaku bagaimana? Masih bisa dinegosiasiin. Siapa negosiatornya? Tiada lain kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negosiator. Kata Nabi, ya Allah, ya Rabb, yang sujud kepadamu, yang beriman kepadamu bukan hanya orang-orang yang sering datang ke masjid, tapi mereka-mereka yang pada usaha, yang berjuang mencari nafkah untuk istri dan keluarganya, yang jam 3 pagi udah keliling bawa karung buka tempat-tempat sampah di depan rumah kita. Di kompleks ini kan ada Pak, jam 3 pagi itu udah ada keliling orang. Dia nggak pakai senter, nggak pakai apa, dia cari-cari itu plastik apa-apa jam 3 pagi. Lalu kita yang udah ada di masjid, yang lagi sholat tahajud, merasa lebih baik gitu daripada dia? Tidak. Dia berbuat seperti itu karena memang itu jalannya untuk mencari ridho Allah. Kita yang sudah tenang, yang udah mapan, ya harus seperti itu untuk mencari ridho Allah. Jalan menuju Allah, pintunya itu banyak sekali. Yang penting satu,
yang harus kita ingat dalam qaul ulama yang tadi, wa yuhasabu ala kulli syai'. Dia nanti akan meninggalkan apa yang dia cari, dan setelah itu apa yang dia cari dan dia dapatkan akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hisab orang miskin itu lebih cepat. Hisabnya orang susah sebentar. Hisabnya orang kaya lama. Jadi mendingan mana? Cepat apa sebentar? Ya kayak kita ke Alfamidi dan di depan beli satu sama beli sekeranjang, mana yang lamaan? Yang beli sekeranjang lama itu. Kalau yang beli 1, 2, 5 mah udah cepet. Nah, bagaimana yang ada di dalam diri kita ini mampu menyelamatkan kita? Karena yang menyelamatkan diri kita itu salimus sodr. Ini yang harus kita tancapkan dalam ilmu tasawuf, ya. Itu salimus sodr. Hati kita tuh enak, Pak. Hati kita tuh damai. Damai ama ketentuan Allah, damai ama keadaan yang Allah tentukan kepada kita, damai ama pertemanan kita, damai ama semua orang yang ada di sekitar kita, nyaman kita. Itu yang paling enak. Makanya dahulu ketika zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi di Madinah di Masjid Nabawi mengatakan, entar sore ada yang datang calon penghuni surga. Ditungguin sampai sore sama sahabat. Mana? Mereka nganggapnya paling ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas yang main. Enggak ada, yang ada begini doang potongannya. Potongannya ini doang, enggak mungkin lah. Lalu besoknya pun juga Nabi mengatakan, entar sore bakalan datang penghuni surga. Yang mana sih? Nggak ada tampak-tampaknya dia orang alim, nggak ada kelihatan, ya. Nggak kelihatan dia tuh orang alim, orang yang tersohor, tidak. Pas lagi ada Nabi sore, itu dia orang. Masya Allah, sahabat terbengong-bengong, orangnya biasa-biasa aja, Pak. Orangnya biasa-biasa aja. Lalu Amr bin As kepo. Dia pengen nginep di rumahnya. Amal apa sih yang dia kerjain sehingga dia mendapatkan jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min ahlil jannah, dari penduduk syurga. Nginep. Saat bin Abi Waqqas cerita, datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mohon maaf numpang nginep. Emang apa? Biasa dah, lagi ribut mulu sama bini. Biasanya kan suami begitu, kalau lagi ribut sama bini, tidur juga kagak nyenyak. Lagi ribut, mata memerem gitu. Ya Jang ya. Nih, ya kalau begitu ya dah. Padahal kamarnya cuman sempit, tapi dia berupaya untuk pengen. Kepo banget. Ini amalan apa sih? Ternyata setelah orang itu nginep pun juga dia melirik lagi, entar mendusin lagi.
Ini orang bangun jam berapa sih, sholat apa sih, doa apa sih, wiridan apa sih, dari mulai jam 1:30, jam 3, jam 4. Ini orang kagak bangun yang udah mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Sampai mau subuh baru bangun ya sholat subuh Masjid Nabawi. Barulah sahabat Rasul bertanya kepada Sohibul Bait, engkau ini apa amalanmu sehingga Nabi menjaminmu masuk surga? Masya Allah, Nabi bilang begitu. Iya, makanya saya pengen tahu amalan apa yang kau amalkan. Enggak ada amalan yang aku khususkan. Tapi aku selalu berusaha, kata orang tersebut, sebelum aku tidur, berbagai macam sengketa, berbagai macam hal orang-orang yang menyakiti baik lewat lisannya, tingkah lakunya, ucapannya, bahkan perbuatannya. Maka sebelum tidur aku mohon kepada Allah, Allahumma gfir liman ahsana ilayya wa liman asa'a ilayya. Luar biasa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa orang yang berbuat baik kepadaku dan yang berbuat buruk kepadaku. Liman ahsana ilayya waliman asa'a ilayya. Yang berbuat baik, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, dan juga mereka yang berbuat buruk kepadaku. Kita pernah nggak Pak doain orang yang bikin kita enek? Bahkan itu terbawa lagi tidur. Kita ngancem bahkan, lain kali gua bales. Tapi ini orang memasrahkan segala sesuatunya itu sebelum tidur. Makanya ini sahabat kagak ketemu apa yang menjadi spesial amal yang dilakukan. Ternyata orang ini membersihkan hatinya dulu dengan berbagai macam penyakit-penyakit hati sebelum dia tidur. Maka tidurnya berkualitas meskipun sebentar. Ya, kita flashback ke diri kita lah masing-masing. Kita kadang-kadang tidur susah, udah gitu tidur udah lama tapi nggak puas, masih ngantuk aja, masa subuh masih angob mulu angob. Karena tidur kita bawa beban. Tapi kalau tidur kita nggak bawa beban, kita selesaikan dulu seluruh muamalah kita dalam sehari itu, mau yang enak, mau yang kagak, mau si ano, kita lepaskan dulu semuanya. Ufawwidu amri ilaika ya Allah, Allah aku serahkan urusan-urusanku kepadamu ya Allah. Baru tidurnya tenang. Kenapa tidurnya tenang? Jantungnya stabil. Tidur belum cepat, nggak berkualitas ketika jantung kita. Tapi kalau jantungnya stabil, tidurnya cepat dan berkualitas. Maka yang terakhir adalah wa yuhasabu ala kulli syai'. Semuanya apa yang kita miliki ini bakalan dihisab. Kalau yang kita nikmatin dihisab mendingan, Pak. Yang kita nikmatin dihisab masih mendingan. Yang kagak enak, yang kagak kita nikmatin dihisab juga. Apa contohnya? Yang kita punya tapi kita nggak nikmatin, tapi dihisab. Ya kayak, mohon maaf, kayak ada orang komplek sono
punya tanah 3 hektar di puncak, contoh ini mah 3 hektar di puncak, dia pakai kagak, dia bayar pajak mah tiap tahun, puluhan tahun dia punya, pas dia meninggal nikmatin kagak, dihisap mah iya. Ini beban kita, ini beban luar biasa. Jadi kita minta mulu juga, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata darussalam. Salam, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan. Allahumma antas salam. Ya Allah, makanya kita dianjurkan angkat tangan ketika membaca Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah zat yang memiliki kebahagiaan. Wa minkas salam, dan kepadamulah kembalinya kebahagiaan. Wa ilaika ya'udus salam, dan juga kepadamu ya Allah, fahayyina Rabbana bisalam, maka anugerahkanlah ya Allah kebahagiaan, ketenangan, ketentraman dalam jiwa kami ya Allah. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu yang penuh dengan kebahagiaan. Bahagiakanlah hati kita sekarang. Bahagiakan dulu hati kita sekarang. Nikmatin dunia, nikmatin aja. Ya. Emang nggak boleh nikmatin dunia? Boleh nikmatin dunia, tapi jangan sampai kita nggak mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya inilah, karena Ustadz Zulnya lagi di Lampung, ya saya hanya bisa menggantikan secara global aja. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan sebentar, silahkan. Cek kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, udah jam 8:30. Baik. Langsung aja buka buku hijaunya. Ada? Siapa? Ya, silakan. Mau hujan ya? Geluduk-geluduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, makna dan tujuan kita sholat, karena kan saya baru belajar sholat, makna dan tujuannya mencari apa? Udah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keren ini pertanyaannya, makna dan tujuan sholat. Keren. Makna sholat, salat adalah silah, hubungan bainal abdi war rabbi, antara hamba dengan Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diperintahkan ketika Nabi Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj, Allah memerintahkan dari 50 waktu menjadi 5 waktu. Dan tujuan sholat, bagaimanapun kita saat ini, jangan sampai kita menyatakan sholat kita enggak ada manfaatnya, enggak ngepek sama rezeki, enggak ngepek sama sakinah di rumah tangga, enggak ngepek sama kesehatan.
Karena kita masih banyak dosanya, ngapainlah sholat, masih dosa-dosa juga. Padahal dengan sholat kita malah mengurangi dosa. Secara global, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat yang engkau dirikan, kalau kita mendirikan sholat itu pasti ada efeknya. Tapi kalau kita meremehkan sholat, meskipun kita kerjakan, efeknya hampir tidak ada. Bagaimana orang yang meremehkan sholat? Ya dia kerjaan mah dia kerjain, cuma dia ngeremehin. Ini nanti akan terbentuk dalam diri kita males-malesan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang yang ogah-ogahan, sholat mah sholat, cuman ogah-ogahan gitu. Enggak yukinun, enggak meyakin gitu. Dan tanda sholat yang baik itu akan berangsur menambah kualitas hidup dan perilaku pelakunya. Ini sholat yang ada dampak kualitasnya. Jadi kita tahu manfaatnya atau tidak. Itu secara psikis itu gampang sekali kita bisa lihat. Dari sholat kita ini ada enggak peningkatan perilaku kita lebih baik? Karena orang-orang yang ikhlas, yang mendirikan sholat, itu kayak ada sesuatu Pak dalam jiwa kita, yang sesuatu ini mendorong kita kepada kebaikan. Kalau kita mau berbuat buruk, ada teguran, jangan begitu. Jadi kalau kita mau berbuat baik kayak ada dorongan, tapi kalau kita mau berbuat buruk, itu di hati kita ada kayak ada dorongan begini, jangan begitu, jangan, gak bagus. Akhirnya kita menarik lagi niatan yang gak baik. Itu tanda kalau sholat kita diterima Allah SWT. Tanda itu. Jadi mulailah kita sekarang meresapi bahwa segala sesuatu kebaikan itu dinilai dari niatnya. Kalau niatnya itu baik, Allah akan menghantarkan kepada kebaikan. Kalau emang niatnya jelek, Allah anterin juga. Cuman makanya Allah nyatakan dalam surat Asy-Syams kalau nggak salah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu punya dua potensi yang besar untuk kebaikan dan keburukan. Tapi kalau kita sudah istiqomah dalam kebaikan, ada sesuatu hal tadi yang saya katakan, yang apabila kita mau melakukan kebaikan tuh penuh dengan kesemangatan. Tapi kalau ada dorongan hawa nafsu untuk menguasai akal dan diri kita, ada sesuatu nih yang berkata dalam jiwa, jangan, ntar kamu jadi malu, ntar kamu jadi hina di mata manusia, di mata Allah. Udah jangan, udah hindarin. Jadi kita kayak punya apa nih? Korin, kayak ada pendamping gitu. Ya, kayak ada pendamping. Ada duit nih. Berapa duit ya? Ada 100.000, puluhan. Ya Allah, kita ngelihat orang tangan kelihatannya. Di hati ini udah ada dorongan. Mau bagi ikutin hati. Tapi nafsu mengatakan jangan, kebiasaan bagi dia mah itu nafsu Pak. Karena apa tadi? Nafsu amarah, la amarah bukan amarah, la amarah mendesak supaya akal ngikutin dia. Maka kalau dari jauh kita pengen ngasih kepada seseorang, ikutin hati itu, berikan. Nafsu bilang begitu, nafsu bilangnya beda. Jangan, emang kerjaan dia kayak begitu. Tuh
minuman, ngasih mulu, ntar kebiasaan. Akal ngikutin nafsu enggak? Kadang-kadang menangan nafsu, Pak. Iya bener juga ya. Kita membenarkan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Maka hubungan ini tidak bisa dikurangin, tidak bisa ditinggalkan sampai kita mati. Itu kontraknya begitu. Kontrak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya enggak bisa ditinggalin sampai mati. Setelah mati silahkan enggak usah sholat lagi, enggak usah. Maka upayakan, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni, dan kita minta lagi di sujud, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, berikan pertolongan agar kami dapat berjalan menuju husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, buka buku hijaunya. Kita baca bareng-bareng doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah للعاجز الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحبور والصلاة الله دوما والسلام تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرمنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي
عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي. Alhamdulillah, sudah selesai kajian kita tentang materi tasawuf. Semoga apa yang disampaikan tadi kita bisa terima, kita bisa pelajari dengan benar dan baik. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.